Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Nah, kita akan pelajari tentang bab 2 ya. Kebetulan mungkin adik-adik hari ini ada keperluan, jadi kita belum bertemu. Jadi melalui video ini kita akan belajar bersama ya tentang di bab 2 ya. Saya anggap adik-adik sudah melalui bab 1 dan sekarang kita ke bab 2. Mungkin kalau ada yang tanyakan tentang bab 1 nanti bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Nah, di bab 2 kita akan belajar tentang zat dan perubahannya. Apa itu zat dan perubahan? Apakah adik-adik tahu zat itu apa? Apakah adik-adik tahu zat itu terdiri apa aja? Ya, kita menemukan banyak zat. Misalnya ini adalah spidol, dia zat padat. Nah, di dalamnya juga ada zat cair, yaitu tinta. Ya, di dalamnya tinta, zat cair untuk menulis. Dan ketika kita bau itu ada zat gas yang keluar. Ya, jadi zat-zat ini yang dapat kita bau melalui difusi, yaitu tentang materi pada spidol ini. Ya, itu adalah macam-macam zat. Nah, ini ya zat dan perubahannya. Jadi zat itu ada 3. Ya, mungkin adik-adik sudah mengenal ya, waktu SD sudah mengenal. Zat ada 3, yaitu ada zat padat, ada zat cair, dan ada zat gas. Nah, ini kita mana ya di sekitar kita zat padat, misalnya di sini saya ada papan, terus apa itu kipas, spidol, penghapus, itu termasuk zat-zat padat. Dan zat cair misalnya air minum, terus susu, sirup dan sebagainya. Zat gas seperti oksigen. Jadi udara di sini yang kita hirup itu adalah gas ya, gas. Terus juga misalnya kita bau parfum ya, parfum dari cair terus jadi gas ya, kita hirup. Dan juga ada gas dari karbon dioksida dari kendaraan ya, karbon monoksida, karbon dioksida yang kita keluarkan. Terus ada gas dari pengasapan dan sebagainya. Jadi ya, adik sudah tahu ya macam-macam gas di sekitar kita. Nah, bagaimana sih karakteristiknya? Saya tuliskan terlebih dahulu ya.
Nah ini adalah perbedaan karakteristik dari 3 zat ya, zat padat, zat cair, dan gas. Kita bentuk dulu. Nah, bentuk zat padat bentuk zat padat itu adalah tetap. Kalau cair dia berubah-ubah mengikuti wadahnya. Misalnya kalau cair ditaruh dalam ember, dia bakal membentuk seperti ember. Terus taruh mangkok, dia membentuk seperti mangkok. Terus taruh gelas, dia membentuk gelas. Taruh teko, dia teko. Begitu juga dengan gas, dia berubah-ubah membentuk berubah mengikuti bentuk wadahnya. Misalnya gas angin pada ban, ya dia bentuknya ban. Terus pada udara mungkin lebih tidak beraturan, mungkin pada tabung dia bentuk tabung. Jadi sama dengan zat cair. Kalau volumenya, kalau yang volume zat padat itu tetap, juga begitu juga dengan zat cair. Tapi kalau gas itu berubah-ubah sesuai wadahnya. Ya, misalnya angin pada ban itu bisa gembos atau habis itu anginnya keluar, atau gas itu bisa habis, bisa berkurang, volumenya bisa berkurang karena digunakan. Jadi dia dapat berubah-ubah ya. Terus kompresibilitas atau pemampatan ya. Kalau pemampatan itu, kalau zat padat tidak dapat dimampatkan, kalau zat cair itu sulit dimampatkan, kalau gas itu mudah dimampatkan. Kalau massa jenisnya ya, massa jenis zat padat umumnya dia besar ya, karena dia padat ya, lebih berat. Kalau cair massa jenisnya sedang, kalau massa jenis gas itu sangat kecil ya, jadi sangat kecil, jadi dia ringan. Kalau jarak antar partikel, jarak antar partikel kalau di padat itu sangat rapat. Nah, saya gambarkan seperti ini. Misalnya bulat-bulat itu ada partikelnya, dia rapat. Nah, kalau cair dia lebih renggang, jadi tidak sama dengan bulan, dia agak ada celah-celahnya. Nah, dia lebih renggang. Nah, kalau yang gas itu dia lebih renggang lagi. Nah, ini adalah visualisasinya ya. Jadi kalau itu padat itu sangat rapat, renggang itu dia lebih renggang, dia cair. Kalau gas itu sangat renggang. Nah, itu juga akan mempengaruhi pergerakan partikel. Kalau yang padat itu dia tidak dapat bergerak bebas ya. Contohnya kamu kalau pernah di lift ya, di lift itu liftnya itu kapasitasnya 8 ya, tapi yang masuk itu 10. Nah, kalian bisa bergerak nggak? Nggak bisa ya, karena berdesak-desakan, atau kalian ke suatu konser atau ke suatu tempat, ke bis misalnya, ke angkot itu, kalau kepenuhan orang itu dia sangat rapat dan tidak dapat bergerak. Itulah partikel-partikel pada zat padat, dia tidak dapat bergerak bebas. Kalau yang cair itu dia dapat bergerak bebas namun terbatas ya. Misalnya di lift ya, lift itu isinya 8, kalau orangnya 8 ya dia dapat bergerak, tapi nggak seseluasa ketika orangnya itu hanya 3 atau 4 gitu. Terus yang gas itu dia bergerak sangat bebas ya. Ibaratkan kalau lapangan itu ya, lapangan itu kalau banyak orang kan bakal tidak dapat bergerak ya. Tapi kalau dia itu renggang cuma beberapa orang, jadi bisa
bergerak ke seluruh lapangan, misalnya bisa berlari-lari seperti itu. Nah, jadi ini ya perbedaannya. Jadi sesuai karakteristik bentuk, volume, kompresibilitas, massa jenis, jarak antar partikel, dan pergerakan partikel. Nah, sampai sini saya harap kalian paham ya. Karena ini masih dasar. Atau mungkin kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan ya. Ditanyakan di pertemuan selanjutnya ketika kita bertemu secara offline. Kita sudah mengenal zat-zat itu ya, zat dan karakteristik yang membedakan. Nah, sekarang kita belajar tentang zat perubahannya, perubahan zat. Mungkin waktu SD kalian sudah pernah ya perubahan zat itu ya, seperti mencair, menguap, itu sudah ada pelajaran SD. Tapi ini kita ulangi dan lebih mendalam. Nah, kita ini ya, jadi ada segitiga perubahan zat. Nah, ada 6 peristiwa perubahan zat ya. Bisa daripada ke cair ke gas atau bolak-balik sebaliknya. Yang nomor 1, dari padat ke cair. Nah, padat ke cair kalian ini ya bisa mengenal. Kalau kalian itu es ya, beli es teh itu yang awalnya es tehnya itu ada es batunya, lama-lama hanya tinggal tehnya ya. Padat ke cair artinya adalah mencair ya. Terus juga es krim yang awalnya padat terus mencair. Nah, itu dia padat menjadi cair. Yang nomor 1 adalah mencair. Ini padat menjadi cair. Terus yang nomor 2 apa? Cair menjadi padat. Nah, ketika kalian bikin es batu ya, ketika kalian mendidikkan es batu, cair menjadi padat ya, adalah memadat atau membeku.
atau bikin agar-agar itu ya, jadi yang awalnya cair terus membeku padat. Lalu yang nomor 3, cair menjadi gas ya. Kalian masak air ya, masak air terus lupa, lama-lamanya pancinya kosong, nah itu berubah menjadi uap air ya. Pas mendidihkan air, jadi sebagian air itu hilang, berubah menjadi uap. Makanya kalau dibiarkan lama-lamaan akan habis. Jadi ini adalah cair menjadi gas menguap. Lalu yang nomor 4 itu adalah gas menjadi cair. Gas menjadi cair itu adalah ketika kita pagi-pagi ya, pagi-pagi ada kabut-kabut, terus kita lihat di daun itu ada cair padahal nggak hujan, itu bisa aja karena embun ya, jadi itu mengembun. Itu gas menjadi cair. Lalu yang nomor 5, gas menjadi padat. Gas menjadi padat dapat kita temui ketika ini ya, es batu kristal ya, es batu kering ya. Jadi es batu kering itu jadi dari karbon dioksida menjadi gas ya, itu es batu kering. Jadi padat. Gas menjadi padat adalah menyublim, mengkristal. Gas menjadi padat. Yang nomor 6 terakhir adalah padat menjadi gas ya. Jadi kita punya kapur baru, terus lama-lama habis, tapi kita hirup baunya atau stella yang gantungan itu, itu adalah padat menjadi gas, itu adalah menyublim. Nah ini ya, jadi 6 ini kalian udah paham ya, harus paham tentang perubahan zat ya, yang kalian harus ketahui ya. Ada mencair, padat menjadi cair, terus membeku, cair menjadi padat, menguap, cair menjadi gas, mengembun, gas menjadi cair, mengkristal, gas menjadi padat, terus menyublim, gas padat menjadi gas. Di sini mungkin kalian sudah memahami ya, atau kalau masih bingung kalian bisa tanya di pertemuan offline.
dp kuadrat. Nah, bagi panjangnya berapa? Atau kan tulisnya apa? dp berapa nanti dengan-dengannya 4 kuadrat berapa? 16 tambah 4, 16 tambah 4 20, 20 itu berapa kali berapa? 4 kali 5 akan jadi 4 2 akar 5. Jadi 2 akar 5. PKA berapa PKA? Sudah ada belum? Belum ya, jadi kita cari fisika supaya disitu. Ini sama dong. Misalkan ini X, berarti untuk mencari AP didapat dari akar AP didapat dari AX ditambah sama PX. AX panjangnya sama kayak HP enggak? Sama kan? Nah, AX itu sama dengan HP. Berarti panjangnya AX adalah 2 akar 5. 2 akar 5 kuadrat PX. PX itu apa? So kan? Nah, berarti panjangnya PX berapa? 4. 2 akar 5 berarti berapa? 20 ditambah 16 sama dengan akar 36. 36 dari 6. Jadi di sini panjangnya adalah 6. Segitiga ini siku-siku juga enggak, Bin? Enggak. Kan juga siku-siku. Siku-siku enggak? Enggak. Siku-siku kita enggak segitinya. Berarti kita enggak bisa pakai aturan cos 2 segi. Kita coba pakai aturan cos 2 segi. Ambil salah satu sumber yaitu setengah segi. Nah ini ya, selanjutnya adalah titik titik dan titik lalat. Ya, apa sih yang dimaksud dengan titik lalat? Titik lalat adalah temperatur atau suhu pada saat padatan menjadi cairan. Jadi titik lalat ketika es batu menjadi cair itu adalah titik lalat. Sedangkan titik beku adalah kebalikannya. Ketika suhu pada saat suatu cairan berubah menjadi padatan. Ketika kita memasukkan air terus ke dalam freezer, dan nanti dia lama-lama berubah menjadi es batu, dia titik beku. Terus ada titik didih, yaitu ketika cairan melalui proses mendidih dilepaskan ke udara dalam bentuk gas. Ini adalah grafiknya ya. Grafiknya HP ya, berarti HP kuadrat sama dengan dia diambil sisi apa? HA kuadrat ditambah PA Nah, grafik ini misalnya padatan ya, padat ya, kita es batu. Es batu di suhu min 21 ya, dia membeku. Ini adalah titik bekunya. Titik beku. Terus dia ke bawah ke suhu ya, dikeluarkan dari freezer. Terus ke suhu dia ke 20. Nah, misalnya ini suhu 20 sekitar 20-an. Nah, dia akan meleleh. Ya, ini adalah titik lelehnya. Ini adalah titik leleh. Titik leleh. Ketika zat padat ini tadi yang di padat titik beku ya tadi, terus dia ke titik ke meleleh. Nah, terus habis itu ke cair ya, jadi meleleh, terus ke cair. Nah, ini adalah titik leleh. Titik leleh terus dia dipanaskan, nah terus sampai dia menguap. Jadi ya air menjadi air cair, terus dia menguap. Ini adalah titik didih. Ya. Jadi ketika dia meleleh, dia adalah titik leleh. Ketika dia membeku, ini adalah titik beku. Dan ketika dia menguap sekitar suhunya 100 derajat Celcius, itu adalah titik didih ya. Sini tahu ya. Ini nanti akan kita gunakan di kalor ya. Kalor masih bab 3 ya. Nanti penggunaan kalor itu dia menggunakan grafik seperti ini ya. Nah, titik
didih, titik beku, titik lalang tiap zat itu beda-beda ya. Tiap zat beda-beda. Misalnya pada air itu titik didihnya itu 0 ya, jadi titik lalahnya itu 0 dan titik didihnya adalah 100. Lilin itu dia titik didihnya 60 derajat Celcius, lalu titik didihnya adalah 400. Di garam ada 804 titik lalahnya, kalau titik didihnya 1413. Aluminium 660 dan titik didihnya adalah 1800. Emas itu dia 1064 titik lalahnya dan titik didihnya 2856. Permata dia titik lalahnya 3550, titik didihnya 4827. Oksigen titik lalahnya min 218 dan titik didihnya min 143. Nitrogen itu ada di titik lalahnya min 210 dan titik didihnya min 196. Ini ada di buku kalian halaman 59 ya, di buku paket. Ya, kalau kalian ini ya semua saya rasa punya buku paket IPA. Ya, jadi titik didihnya antara cair, padat, gas itu dan juga macam-macam zat, macam-macam zat, misalnya besi, meskipun padat itu misalnya ada besi, terus aluminium, itu sama-sama zat padat tapi dia beda-beda titik didihnya karena sesuai karakteristik zatnya, yaitu zatnya ada mengandung atom-atom besi atau aluminium dan sebagainya. Nah, itu dia mempengaruhi titik didih. Nah, selanjutnya kita ke perubahan fisika kimia suatu zat.
kita bahas dulu perubahan ya, pada zat ya. Ada perubahan fisika, ada pada perubahan kimia. Perubahan fisika itu meliputi perubahan fisik pada suatu zat yang berubah namun materinya tetap sama ya. Jadi meskipun bentuknya berubah tapi materinya atau isinya zat tersebut tetap sama. Misalnya air ya, air menjadi es batu itu air tapi dia dalam bentuk zat padat. Guntingan kertas ya, guntingan kertas kita punya kertas terus digunting-gunting menjadi kecil, itu tetap kertas meskipun bentuk fisiknya menjadi kecil. Gula yang larut ya, kita melarutkan dari gula meskipun tidak membentuk kristal, itu tetap kita kerasa manis karena itu wujudnya tetap manis ya. Terus yang kedua adalah perubahan kimia, yaitu materi sebelum perubahan berbeda dengan materi yang ada setelah perubahan tersebut. Nah, jadi materi itu beda ya, jadi dari awal sebelum perubahan sama akhirnya itu beda ya, jadi ada perubahan wujud. Contohnya kembang api itu awalnya itu ya sebukan yang berwarna abu-abu. Nah, ketika kita surutkan itu akan terjadi percikan api. Nah, terus keluar api juga seperti itu. Terus roti ya, jadi roti itu awalnya dari tepung, terus telur, mentega, gula, dan pengembang. Nah, itu setelah dipanggang atau di oven, terus dia berubah jadi roti. Nah, itu karena ada perubahan wujud juga. Jadi awalnya ada cairannya, ada cair mencair adonnya ini itu ada telur yang cair dan dia agak mengental terus menjadi padat. Terus juga paku berkarat ya, paku yang awalnya dia warnanya abu-abu aluminium itu terus karena berkarat dia berwarna kemerah-merahan. Nah, tanda-tanda terjadinya reaksi kimia yaitu ketika ada perubahan kimia yang pertama adalah perubahan warna ya. Misalnya pada paku berkarat ini ya, paku yang awalnya dia abu-abu terus menjadi berkarat warna merah itu karena ada zat besi ya. Jadi yang menyebabkan karatan itu karena ada zat besinya yang menempel pada paku, dia menyebabkan itu kemerahan. Tapi kalau lama-lama menjadi coklat itu karena perubahan warna. Terus juga ada juga ya dia nih perubahan warna itu misalnya pada roti juga gitu ya, awalnya putih menjadi kuning. Terus juga terbentuknya gas ya, misalnya reaksi ya, ada reaksi kimia membentuk gas itu contoh sederhananya ketika kita mendidihkan air ya, itu terbentuk gas, dari air itu terbentuk gas. Terus juga ketika magnesium dilarutkan dengan asam klorida itu juga terbentuk gas. Terus terbentuk endapan ya, misalnya pada larutan natrium karbonat ditambahkan larutan kalsium klorida itu dia membentuk endapan ya, endapan kayak ampas pada di bawahnya. Terus ada perubahan energi ya, dari panas ke misalnya daripada terus ke panas, itu ada perubahan energinya. Nah, misalnya reaksi dari pembakaran itu ada reaksi dengan oksigen, yaitu dia menimbulkan panas ya, energinya panas. Nah, terakhir itu adalah siklus air.
fisika kimia air ya, yang kita sebut dengan siklus air. Siklus air itu apa? Ya, siklus air adalah air yang dari laut, sungai, danau, pokoknya perairan ya, maupun dari tumbuhan menguap karena adanya panas matahari sehingga membentuk uap air ya. Kita kalau hujan ya, kalau musim hujan tuh biasanya tuh diawalinya panas-panas tuh ya. Jadi kalau pas siang hari tuh terasa panas, terus panas, mungkin panasnya lebih panas dari biasanya. Itu bisa jadi kita ngiranya sebagai tanda hujan ya. Mengapa itu panas sebagai tanda hujan? Karena di situ ada penguapan dari tumbuhan dan perairan. Misalnya ini sungai ya, dan ini adalah danau. Nah, atau di laut ya, di laut ya. Jadi ketika panas matahari terik, itu air yang ada di danau sama yang di sungai itu dia menguap. Nah, kalau menguap ya, menguap. Dia naik di atas awan. Nah, kalau itu ya menguap ya, evaporasi atau kita sebut evaporasi. Nah, kalau di penguapan di tumbuhan namanya bukan evaporasi, tapi transpirasi. Ya, ini kita ganti dulu. Jadi ada penguapan air di perairan itu namanya evaporasi. Kalau perairan di lewat tumbuhan, penguapan air di tumbuhan itu adalah namanya transpirasi. Transpirasi. Jadi air yang naik ya menguap di perairan, danau, air sungai itu evaporasi. Lalu yang menguap air di tumbuhan namanya transpirasi. Itu dia naik membentuk suatu awan. Ya, karena panas. Ketika ini ya sudah penuh ya, uap airnya sudah penuh di awan. Nah, di sini kan di awan terjadi pendinginan atau namanya kondensasi ya. Jadi air itu dia menguap karena ada panas. Setelah dia sampai ke awan itu dia dingin ya, karena di atas awan ini kondensasi. Nah, ketika sudah penuh itu ya, itu akan turun lagi hujan. Hujan membasahi tanaman, terus membasahi perairan. Ya, jadi siklus air namanya siklus itu berulang ya. Jadi siklus berulang tidak berhenti. Makanya tuh meskipun sungai pas waktu musim kemarau kering ya, tapi pas hujan itu ya ada terus ya. Jadi artinya air itu nggak pernah habis ya, karena ada siklus. Coba bayangkan kalau tidak ada air ya, maksudnya air itu habis ya, kita tidak bisa hidup, karena air itu sangat penting bagi kehidupan kita. Untuk metabolisme kita aja 70%-nya itu terdiri dari air. Terus kita juga kalau kurang minum itu juga emang kurang fokus, karena di peredaran darah itu dia juga kurang ini ya, karena kurang asupan cairan juga bisa menyebabkan penyakit ya. Jadi siklus air itu ya, jadi adalah air dari laut, sungai, danau maupun tumbuhan menguap karena adanya panas matahari sehingga membentuk uap air. Nah, ini siklus air itu juga mengalami perubahan fisika kimia ya. Perubahannya fisika apa? Dia dari air
ya, terus berubah menjadi gas yaitu uap, terus menjadi air lagi, mencair lagi. Itu perubahan fisika ya, jadi cair ke gas. Kalau yang kimia ya dia menguap ya, jadi dia ada gas ya, jadi ada gas ya, gas yaitu penguapan ya, gas ya, jadi dia mengalami perubahan fisika kimia. Nah, ketika turun menjadi hujan itu namanya presipitasi. Presipitasi. Presipitasi ya, presipitasi. Presipitasi. Ya, jadi ya ingat ya, siklus air yang pertama terdiri evaporasi, yaitu penguapan dari perairan, sungai atau laut atau danau dan sebagainya. Terus juga penguapan oleh tumbuhan yang namanya transpirasi. Menguap terus ke awan. Nah, di awan tuh dia udaranya sejuk, ada pendinginan, yaitu dia namanya kondensasi. Nah, kondensasi itu membentuk awan dan dia ini ya, jadi kalau sudah penuh dia akan berubah menjadi titik-titik air hujan, turun hujan yang namanya adalah presipitasi ya, dari evaporasi dan transpirasi, terus kondensasi dan presipitasi ya. Jadi ini adalah siklus air yang mengalami perubahan fisika dan kimia. Saya sampaikan di pertemuan kali ini. Dari yang awalnya tadi zat itu tadi ada zat padat, ada zat cair, ada zat gas, terus juga perubahannya ada mencair, terus membeku, terus menyuklim, mengkristal, terus juga ada apa lagi ya tadi ya, mengkristal, terus mencair, menyuklim dan sebagainya. Terus juga ada perubahan zat tadi, terus ada perubahan fisika ya, ada fisika kimia, dan siklus air yang mengalami perubahan fisika dan kimia. Jadi sampai sini dulu videonya. Semoga kalian paham sama penjelasan saya meskipun melalui video ini. Mungkin kalau ada yang bisa ditanyakan bisa melalui kontak saya, itu bisa minta ke admin JSC, atau kalian bisa menanyakan di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.